Salam sejahtera bagi kita. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 10 Maret tahun 2021, tertulis dalam Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Jangan cemarkan hidupmu." Saudaraku yang terkasih, bagi masyarakat Yahudi, bait Allah sangat memegang peranan penting dalam kehidupan beragama mereka. Bait Allah merupakan pusat peribadahan mereka dan menjadi tempat berdoa bagi masyarakat Yahudi. Selain itu, bait Allah merupakan simbol kesatuan bagi mereka dan tempat pengajaran, dan mereka yakin dan percaya bahwa Allah hadir di baitnya yang kudus. Oleh karena itu, ketika bangsa Yahudi atau Israel terbuang ke Babel, mereka sangat merindukan bait Allah di Yerusalem dan persekutuan mereka dengan Allah. Dalam buku Ende nomor 357 yang diambil dari Pesalmen atau Mazmur pasal 40, dia dikatakan demikian. Songon ursana binuru mawas di aik tabari, songonido au mangido naing solho tu Tuhani, holan hode bataki dohu hau asoni, ay andigan idaoku bohimi ale Tuhaku. Saudara-saudaraku, tempat kejadian dalam nats ini adalah bait Allah di Yerusalem. Yesus dan murid-murid ke Yerusalem adalah dalam rangka di mana Yesus mau menyelesaikan misi Bapanya yang di surga untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa melalui penderitaan dan kematiannya. Dalam Markus pasal 10 ayat 33 sampai 34 dikatakan, katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem, dan Yesus masuk ke bait Allah. Yesus melihat bagaimana halaman bait Allah telah menjadi seperti pasar atau tempat berjual beli, tempat penukaran uang dan menjual merpati. Ketika melihat hal tersebut, Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli dan meja-meja penukaran uang dan bangku-bangku untuk berjualan merpati dibalikkan oleh Yesus. Dia marah melihat praktek demikian dilakukan di halaman bait Allah. Dalam Markus 11 ayat 17 dikatakan, "Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun." Saudaraku yang terkasih, kenapa Yesus begitu marah melihat praktek demikian
di bait Allah, praktek berjual beli, praktek berbisnis. Hanas, yaitu imam besar pada waktu itu, mempunyai bisnis di bait Allah. Dia menyuruh umat untuk membeli hewan korban seperti kambing, domba, lembu, merpati, dan lain sebagainya di bait Allah. Karena ternak-ternak di sana dianggap memenuhi standar, sedangkan yang dibawa umat dari rumah masing-masing ke bait Allah cenderung dianggap kurang memenuhi syarat. Jadi umat harus membeli di dalam, bukan membawanya sendiri dari luar bait Allah. Persoalan lain sebelum membeli adalah bahwa uang bergambar kaisar harus ditukar terlebih dahulu dengan uang yang berlaku di lingkungan bait Allah, dan selisih harganya juga sangat tinggi. Akhirnya umat merasa terjepit secara ekonomi karena harga yang mahal. Dan tentu kesulitan itu bisa berpotensi menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang akan datang menghadap Tuhan. Mereka mungkin akan merasa begitu sulit dan bahkan enggan untuk datang dan mempersembahkan korban. Itu yang menjadikan Yesus marah dan bertindak membalikkan bangku dan meja tempat berjualan, karena bait Allah sudah dijadikan tempat bisnis yang disebut Yesus sarang penyamun. Saudaraku yang terkasih, bait Allah atau saat ini kita sebut dengan gereja bukanlah hanya gedungnya saja, tetapi gereja adalah orangnya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu." Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah kita mempergunakan dan mempersembahkan hidup kita, hati kita, dan seluruh keberadaan kita menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kita mengotori hidup kita, mengotori hati dan seluruh keberadaan kita untuk perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan yang kotor, dan segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya mencuri, membenci orang lain, mengucapkan kata-kata kotor dan tidak pantas, korupsi dan lain sebagainya. Orang-orang yang demikian Allah akan membinasakannya. Orang-orang yang demikian akan mendapat bagian di neraka kekal. Saudaraku yang terkasih, hidup dan seluruh keberadaan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi kita adalah milik dan kepunyaan Allah. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, yaitu melalui kematian anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Jangan cemarkan hidupmu. Pergunakanlah hidupmu untuk kemuliaan nama Allah. Peliharalah imanmu sampai kepada akhirnya. 2 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Sehat-sehat di dalam Tuhan, marilah kita taat akan protokol kesehatan. Mari kita memakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan jangan lupa berdoa dan tetap semangat di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau yang telah menyucikan kami, menguduskan kami, dan menjadikan kami menjadi bait Allah, bait-Mu yang hidup. Kuatkanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Amin.